malam semuanya. Hari ini kita mau review film selanjutnya. Judulnya Man vs. Bee. Dia tuh series sih, bukan film. Peringatan ya, aku bakal spoiler. Man vs. Bee ini, dia seriesnya Netflix tahun ini dan cuman terdiri dari 9 episode aja. Satu episodenya tuh cuman 10-15 menit, ringan banget lah. Rowan Atkinson tuh jadi eksekutif produsernya gitu. 9 episode 10-15 menit cocok buat ditemani makan siang kalian. Jadi sinopsis singkatnya, ada sepasang suami istri yang kaya raya gitu, terus dia pencinta seni, namanya Nina sama Christian. Dia itu pengen berangkat berlibur dan mau ninggalin rumah tinggal mewah dia sama si binatang peliharaannya yaitu Cupcake. Dia nitipin nih ke seorang penjaga rumah, kan kalau di luar negeri biasa tuh gitu, housekeeper tuh disewa per kedatangan lah gitu. Housekeepernya tuh yang datang adalah si Rowan Atkinson, namanya tuh Trevor Bingley. Si Trevor ini sebenarnya ini adalah pekerjaan pertama dia jadi housekeeper. Cuman Nina sama Christian tuh ya udahlah percaya aja, dan dia mau liburan mendesak, terus adanya si Trevor jadi yaudah tolong jagain ya rumah sama binatang saya gitu. Padahal di hari itu si Trevor tuh udah janji sama ex-wife sama daughternya buat liburan. Cuman berhubung Trevor kapan lagi gitu dia dapat kerjaan, akhirnya dia bilang ke si anaknya, nanti ya gitu liburan kita undur dulu, bapak mau cari uang dulu gitu kata dia. Terus tokoh lainnya adalah si Bee. Bee ini yang lihat tuh cuman Trevor doang, yang lain tuh nggak ada yang lihat ya. Jadi rumah mewah 3 lantai ini tuh isinya adalah karya-karya seni yang terkenal gitu, desainernya. Ada juga sculpture, terus ada mobil mewah, piano, terus banyak lah gitu barang-barang estetik yang mahal-mahal. Kita bahas dari architecture review-nya dulu. Jadi pertama masuk, kan udah nih ditinggalin rumahnya si Trevor, masuk, terus dia langsung tercengang gitu kayak, oh gila ya rumahnya keren. Dia tuh masuk, begitu dia tutup pintu, beneran si Bee-nya juga ikut masuk gitu. Ada ya di suatu tempat tuh dia nggak kelihatan. Jadi secara layout rumah ini tuh bagus lah gitu, sesuai kesukaannya para arsitek. Semua ruangannya tuh ada cahaya, ada ventilasi, dan desainnya tuh seperti yang arsitek-arsitek pada umumnya lah gitu. Jadi kayak masuk, ada entrance yang unik yaitu warnanya biru, terus dia masuk ke foyer. Di sebelah kanannya tuh ada wardrobe, jadi kalau orang masuk dia langsung ngelepas jaketnya gitu. Terus di dekat wardrobe ada tangga, jadi si pemilik rumah tuh bisa langsung naik ke kamarnya, atau kalau dia mau pergi dia turun dari kamarnya terus pakai jaketnya di wardrobe itu tuh lemari yang kecil, terus dia keluar. Nah maju lagi tuh dia masuk ke LDK gitu, living dining kitchen. Nah di sebelah kirinya ada library sama ada garasi, jadi garasinya tuh nggak di basement tapi di lantai dasar. Nah ini si LDK-nya, jadi konsep rumah ini tuh warnanya biru. Tapi dia memakai warna birunya tuh nggak terlalu dominan gimana gitu, tapi aksen-aksen kecil aja kayak di sofa, terus di guci gitu-gitu, tapi kerasa gitu kalau warna biru tuh emang jadi poin dari interior rumah ini. Dia punya kitchen, ini warnanya biru sih sebenarnya gitu. Kitchen sama itunya tuh lucu banget. Terus dia punya mejanya dining room warnanya navy gitu. Terus tadi kan ada sofa yang biru ini juga. Cara layout service area ke belakang. Nah di situ tuh ada kamarnya penjaga. Itu bareng sama mesin cuci dan lain-lain gitu. Karena mungkin kalau di luar negeri nyuci sampai jemur sampai nyetrika tuh di satu ruangan aja gitu. Nggak kayak kita yang butuh outdoor space. Di sebelah sananya ada kamar tidurnya si Cupcake. Ternyata perintilan-perintilan di rumah ini tuh emang pakai alat-alat dari desainer. Jadi kayak itu ada Juissaf, nah itu tuh didesain sama De Alessi, itu emang desainer terkenal dari Perancis. Dia itu mungkin kalau di Indonesia mah di Darman lah gitu. Kalau dia tuh emang terkenal di Eropa untuk ngedesain furniture kayak kursi, handle, terus ada lampu gitu. Jadi si kitchen ini tuh selain didesain sama desainer yang terkenal, dia juga didukung sama spek-spek yang high teknologi lah gitu. Kayak si kabinet itu kan nggak ada knopnya ya. Tapi dia tuh bisa buka sendiri, kayak kita tinggal gini terus dia ngebuka gini dia ngebuka sendiri. Si sinknya juga dia nggak ada tabnya, jadi beneran nyalain ke kanan, tutup ke kiri. Mau air panas ke atas, mau air dingin ke bawah gitu. Pokoknya udah keren banget lah gitu si rumah ini tuh. Liatin lagi nih desainnya master bedroom tuh tetap dapat jendela gede, terus banyak karya seni. Udah gitu di dalamnya ada WC-nya cukup gede dan estetik lah gitu, kaca semua. Ternyata dia punya lampu yang keren banget gitu. Jadi experience mandinya tuh lebih enak lah gitu.
Udah gitu bisa sambil nyalain lagu, kayak masang lagu ini gitu. Nah terus tadi di garage itu ada di lantai 1 isinya mobil-mobil mewah. Dan di garage-nya tuh banyak benda-benda perkakas gitu, tapi disusunnya juga tetap rapi dan walaupun dia raw gitu tetap cakep gitu desainnya. Lantainya juga kan floor hardener kayak bagus. Si architecture tadi itu beneran ada, jadi rumah ini tuh memang rumah seseorang di Inggris. Jadi si Rowan Atkinson tuh kan emang orang Inggris, terus dia tahu tuh ada rumah bagus dan si pemiliknya tuh kalau nggak salah memang pengusaha atau apa gitu di Inggris. Akhirnya Rowan Atkinson minjem lah gitu rumahnya buat dipakai syuting. Nah sekarang kita review karya seninya. Jadi dari pintu masuk itu kan si Trevor beneran kayak amazed gitu, wah gila ya rumahnya banyak banget perintilan-perintilan karya seninya. Dari satu scene ini aja kita bisa lihat ada banyak banget. Berikut juga bunga yang diurus gitu, yang emang cantik buat ada di interior ini. Sebenarnya aku buletin warna-warna merah gitu, nah itu nunjukin karya seni dari satu scene ini. Nah contoh pertamanya ini nih, tuh kalau kelihatan di dekat wardrobe tuh ada mainan-mainan sculpture dari timah gitu, mirip sama yang ada di Singapura, di bandara. Dia tuh namanya Kinetic Rain. Kinetic Rain ini desain dari Art.com Studios, dia emang seniman di Singapura, terus dia bikin desain ini dengan konsep seperti air hujan yang jatuh di Singapura, karena Singapura kan tropis, jadi curah hujannya tuh beragam, akhirnya dia bikin bentuk kayak gitu. Nah itu tuh ada di sebelah sana, walaupun cuma mirip ya. Nah di sisi deket si Kinetic Rain yang tadi kayak mirip itu, dia ada lukisan yang 4 warna. Nah ini tuh kita tahu lah pasti gitu, si warna ini tuh kan lumayan ngetop ya di arsitektur, dia adalah gaya de style waktu itu. Nah ternyata ini tuh dilukis sama Piet Mondrian di tahun 1920. Piet Mondrian ini adalah seorang seniman dari Belanda. Dia emang dari awal emang seniman, terus dia guru ngegambar waktu SD-nya, sampai akhirnya dia nemuin gaya yang dia banget tuh di 3 warna ini. Terus dia juga salah satu dari yang membawa gerakan de style ke Eropa. Awal mulanya Piet Mondrian ini ngedesainnya alam, jadi gaya lukisan dia itu ke alam-alam gitu. Ini ceritanya di tengah hutan. Nah kemudian dia mulai lebih fokus lagi dalam melukis, terus dia suka tuh bikin geometrik, cuman warnanya masih ton-ton flat gitu kayak gini. Sampai akhirnya desain ini nih yang paling terkenal sampai sekarang, kan kita sering banget lihat desain ini yang paling melekat sama dia gitu, karena dia itu ngelukis di kanvas putih, terus cuman ngasih 3 warna primer yang waktu itu ada, warna cat yang waktu itu ada adalah merah, kuning, biru, kemudian dia kasih outline warna hitam. Nah kemudian di sisi sana tuh ada gambar warnanya hitam, putih, sama kuning. Nah ini tuh seperti lukisannya Ilse de Hollander. Dia tuh seniman dari Belgia, cuman sayangnya Ilse de Hollander ini adalah seniman perempuan pertama atau pokoknya yang terkenal, cuman usianya tuh pendek, jadi dia meninggal cepet pas karyanya lagi naik karena dia bunuh diri gitu. Karyanya ini tuh lumayan diakui lah gitu sama seniman-seniman pada masa itu di Eropa, karena dia ngebawa warna yang lain. Kan kalau tadi rata-rata merah, putih, biru gitu ya. Kalau ini dia bawainnya lebih ke pastel-pastel gitu, kuning, putih, terus desainnya tuh lebih sensitif, lebih sensual, sama lebih feminim. Cuman nggak ada yang tahu kenapa dia suicide, dan ya udah gitu. Akhirnya dia diingat sebagai seniman wanita pertama yang umurnya paling pendek aja. Nah di angle yang ini masih banyak banget nih perintilan-perintilannya gitu. Kayak ada lukisan, ada Gucci, ada piano yang gede tadi. Ada kalau kelihatan di situ tuh ada kayak Gucci orang, itu juga ada artinya gitu. Cuman nggak kita bahas. Nah ini yang paling kita sering lihat, si gambar yang kotak-kotak sebelah kanan itu kan. Jadi ini adalah lukisan dari Paul Klee. Ini adalah seorang seniman dari Paris apa dari mana gitu. Pokoknya Eropa juga. Dia itu seorang musisi dan dia itu sifatnya individualis. Jadi di tahun 1920 itu kan seniman-seniman sering kumpul tuh buat kongkow lah gitu, karena waktu itu Eropa lagi jaya-jayanya soal seniman. Cuman si Paul Klee ini nggak suka gabung sama seniman-seniman lainnya, dia lebih suka menyendiri dan dia nganggap desain dia tuh nggak terpengaruh sama yang lain gitu. Terus dia karena dia awalnya musisi, kalau nggak salah sih pemain biola, dia suka masukin mengaitkan musik ke dalam desainnya gitu. Dan itu catatan-catatan dia lah. Nah itu Paul Klee yang kiri ya. Jadi dia suka mainin geometrik, terus warna-warna mungkin ada artinya gitu. Nah ini Kandinsky. Kandinsky ini emang disebut gitu sama si Christian, pemilik rumahnya. Dia bilang ke Trevor, jangan bilang-bilang ya di
di sini ada buatannya Kandinsky loh, kata dia gitu. Jadi Kandinsky itu emang seniman yang terkenal gitu di Eropa. Yang sebelum-sebelumnya juga terkenal, tapi Kandinsky itu kayaknya lebih terkenal lagi. Nah, Kandinsky ini adalah seniman dari Rusia. Dia emang orang kaya banget. Terus dia lulus kuliah dengan sangat memuaskan. Dia adalah sarjana ekonomi dan hukum. Terus dia lawyer terkenal, tapi akhirnya dia melepas semua jabatan itu dan pindah ke Eropa untuk jadi seniman lukis gitu. Gambar pertamanya Kandinsky itu ini, jadi kayaknya seniman-seniman tuh selalu gambarin alam dulu gitu di pertama sambil nyari-nyari jati dirinya. Nah, Kandinsky tuh begitu pindah ke Eropa, dia suka datang-datangin, kan banyak acara-acara seni tuh di Eropa di tahun-tahun segitu. Terus dia lihat karyanya seniman-seniman sebelumnya, sampai akhirnya malah desain yang ini. Padahal ini tuh dia nggak berniat untuk jadi profil portofolio dia gitu. Cuman ternyata gambar lukisan yang ini tuh malah melekat buat seorang orang yang lihat gitu. Padahal di sini tuh dia sedang ngetes warna aja. Kayak oh warna ini gitu. Pilihan warna adanya apa aja. Cuman akhirnya ini yang melekat di hati orang-orang penikmat seni. Nah terus dia ngegambar ini juga pakai minyak sambil nyari-nyari jati dirinya gitu. Nah terakhir Kandinsky itu diajak gabung sama Walter Gropius. Kita tahu Walter Gropius tuh yang bikin Bauhaus. Terus si Kandinsky itu jadi salah satu dosen di Bauhaus. Nah terus di rumah ini, kembali ke rumahnya si Nina sama Christian, masih banyak banget perintilan seninya. Jadi dia bilang ada satu ruangan yang saya kunci dan cuma bisa dibuka pakai simbol-simbol rahasia lah gitu. Kayak nanti si kodenya tuh nanya gitu, security code-nya nanya kayak kapan perang ini terjadi. Nah itu kalau benar pintunya baru bisa kebuka gitu. Itu susah banget lah masuk ke library ini. Karena di sini dia bilang banyak banget karya seni yang mahal-mahal, salah satunya si buku itu katanya buku yang dilapis oleh lalala ya gitu. Terus di tangga ada gambar itu, terus sebenarnya ada juga gambar penari jaipong gitu, cuman aku nggak nyari tahu siapa pelukisnya. Nah terus ada lagi, jadi di garasi ini ada mobil yang mewah banget, dia itu adalah the first E-Type Jaguar. Si Christian bilang ini mobil kesayangan saya loh gitu. Mobil ini tuh susah lalala gitu. Nah jadi si mobil E-Type Jaguar ini adalah mobil paling keren lah pada masa itu. Tapi kayaknya sampai sekarang juga masih tetap keren. Didesain oleh Malcolm Sayer. Nah dia desainer mobil atau gimana lah nggak tahu. Terus kenapa dia dibilang keren? Karena si desain mobil ini tuh sangat cantik, bahkan dilihat dari sisi manapun. Balik ke seriesnya, apa yang terjadi selanjutnya, bakar semuanya. Bukan Rowan Atkinson kalau dia nggak bikin kekacauan. Jadi dia kesel banget sama Bee-nya, karena dia bilang Bee-nya tuh ada di mana-mana. Akhirnya udah pasang perangkap kayak di selai madu gitu, nggak ketangkep. Akhirnya oh iya dibakar aja kata dia gitu. Dibakar aja rumahnya dan seluruh karya seninya. Sampai mobil Jaguar juga dipotong-potong gitu karena si Bee-nya tuh masuk ke dalam mesin-mesinnya gitu. Nah rumahnya tuh sampai habis kayak gini. Terus si Christian sama si Nina udah, kayaknya saya curiga dia sama housekeeper itu balik aja. Pas balik dia lihat rumahnya udah kayak gini. Tapi kan Nina sama Christian ini udah pasti pintar ya. Dia udah tahu kalau rumahnya mahal, dia pasti pasang asuransi dong gitu. Dipasang asuransi, akhirnya dibayar semua sama si pihak asuransi. Walaupun menurut si Christian, kok cuma dapat segini gitu. Tapi kata si pihak asuransi, ini tuh udah asuransi paling gede yang kita udah bayar di Inggris. Nah ini tuh sedikit nyindir, nggak nyindir sih, sedikit kayak masukin ceritanya Rowan Atkinson, kalau Rowan Atkinson tuh pernah dapat asuransi terbesar dari mobil dia. Dia punya mobil juga gitu, mobilnya F1 entah apa namanya aku lupa. Jadi si Rowan Atkinson naruh asuransi di mobilnya, terus kecelakaan sebanyak 2 kali dari mobil itu dan dia dapat asuransi terbesar di Inggris. Terus di sini si orang asuransinya bilang, ini asuransi terbesar yang pernah kita bayar di Inggris, dia bilang gitu. Terus kan Trevor harus dihukum ya, karena dia udah bikin kekacauan kayak gitu. Akhirnya dia dipenjara, karena dia waktu ditanyain, kenapa kamu ngerusak properti, terus dia bilang gara-gara si Bee gitu. Dia nyalahin si Bee-nya, kan kayak nggak ada yang percaya. Itu tuh mirip sama adegan Johnny Depp Amber Heard tuh kan bilang saya nginjak pupnya Doggy kata dia gitu, terus dia nangis gitu. Nah si ini tuh meragain itu, dia bilang saya kayak gini gara-gara Bee kata dia gitu, terus nggak ada yang percaya lah gitu. Jadi akhirnya dihukum selama 6 bulan atau berapa bulan gitu. Terus rumahnya udah baik lagi dan akhirnya si Nina sama Christian udah bisa ngadain pesta untuk orang-orang ngelihat gitu karya seninya tuh udah balik lagi nih seperti semula. Nah sebenarnya ada plot twist lainnya.
kayaknya kalian nonton aja gitu. Karena ini tuh seru. Aku tuh udah tahu kalau pas sebelum nonton Man vs. Bee aku dengar kalau ini tuh bakal ada plot twist, tapi pas aku nonton aku kaget ternyata plot twistnya tuh nggak diduga-duga sih. Jadi kayaknya kalian juga nggak akan menduga. Terima kasih. Silakan menonton Man vs. Bee.